Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Otong Sakim, guru SMP Negeri 2 Cibimbing, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di sini saya akan membahas aksi nyata PMM untuk topik supervisi akademik dengan subtema mendampingi pendidik dengan tepat sasaran. Pengertian supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan kegiatan pembinaan yang direncanakan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dan pegawai lainnya dalam melaksanakan proses pembelajaran atau mendukung proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Tahapan supervisi akademik. Adapun kegiatan supervisi akademik yang harus dilakukan oleh kepala sekolah atau rekan guru sejawat terdiri dari 3 tahap. Sebagaimana Glickman pada tahun 1981 mengemukakan, yaitu tahap awal, tahap observasi kelas, dan tahap pertemuan akhir atau penilaian umpan balik. Tujuan supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan cara memberi masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan guru sehingga kompetensi guru meningkat. Nah, seperti yang dibahas tadi di awal, bahwa supervisi akademik ini tahapannya ada awal, ada tengah, dan juga di akhir. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tahapan praobservasi untuk supervisi akademik ini. Nah, contoh untuk tahapan praobservasi secara lengkap akan kita lihat bersama-sama dalam tayangan video yang bisa Ibu Bapak saksikan. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Otong Sakim, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kuningan dari SMP Negeri 2 Cibimbing. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Teti Sri Indrawati. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan melakukan supervisi terhadap Ibu Teti Sri Indrawati yang merupakan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Cibimbing. Sebelumnya saya akan ngobrol dulu nih dengan Ibu Teti. Ya, apa nih yang terbayang ketika Ibu Teti mendengar kata supervisi? Supervisi. Kalau mendengar kata supervisi, biasanya itu kita ngajar, tapi ngajarnya itu dinilai oleh pengawas atau kepala sekolah atau bersama guru yang lebih senior. Itu dengan kata supervisi. Dan ketika akan melaksanakan supervisi, mungkin banyak sekali yang harus dipersiapkan, mulai dari perangkatnya, mulai dari pembelajarannya, menggunakan metode, model pembelajaran apa, itu harus dipersiapkan. Mungkin itu yang akan ada perasaan berbeda ketika saya mengajar seperti biasa dan mengajar di supervisi. Ya betul ya. Walaupun kita sebetulnya teman seangkatan ini, tapi karena saya mendapat tugas untuk mensupervisi jadi nanti kita akan melakukan beberapa penelitian. Kita rasakan tugas kita, saya sebagai supervisor, nanti Bu Teti yang supervisinya. Oke, kita lanjutkan ya, bahwa supervisi ini sebetulnya kalau dari pandangan Bu Teti adalah suatu penilaian, sebetulnya bukan ya. Jadi ini hanya sebatas refleksi atau umpan balik untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Itu ya. Jadi Bu Teti terang saja, anggap aja ngajarnya seperti biasa. Betul ya. Nah, tujuan Bu Teti sendiri nih untuk mengembangkan kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan dalam supervisi nanti? Mungkin yang ingin saya kembangkan dalam supervisi nanti yaitu cara mengajar. Bagaimana saya mengajar, menggunakan metode apa, pembelajarannya bagaimana, tujuan pembelajarannya bagaimana, itu mungkin yang harus ditingkatkan. Karena menurut saya pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak mungkin belum maksimal. Jadi saya disupervisi bagaimana saya mengajar anak-anak supaya anak-anak tersebut bisa paham apa yang saya ajarkan. Oh ya, itu ya. Nah, tadi saya dengar Bu Teti katanya merasa belum puas
ketika mengajar anak-anak ya seperti belum maksimal ya. Apakah Ibu Teti sudah mengadakan survei atau gimana Ibu Teti bisa mengambil kesimpulan bahwa saya mengajar lebih benar? Nah, kalau itu survei mungkin tidak langsung, tapi ketika saya menerangkan kepada anak-anak, materinya sudah diterangkan, contoh soal-soalnya sudah diterangkan, tetapi ketika saya memberikan soal, ternyata anak-anak tidak mengerti. Saya sudah nanya apakah anak-anak mengerti, ada yang menanyakan katanya tidak, mungkin mengerti, tapi kenapa ketika dikasih yang soal bentuknya sama, hanya angkanya saja mungkin yang berbeda, tapi kenapa mereka tidak bisa menjawabnya? Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dalam supervisi kali ini nanti materi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Teti? Materinya mungkin tentang usaha dan usaha sederhana. Ini adalah materinya fisika. Karena saya mengajar IPA, saya kan jurusan biologi ya. Karena di dalam biologi itu mengajar IPA ada fisikanya, ada biologinya, ada kimianya. Kebetulan sekarang ranahnya itu tentang fisika. Di judulnya itu atau materinya itu usaha dan pesawat sederhana. Oh iya, oh ya. Nih, saya nanti ketika Bu Teti mengajar, saya harus fokus pada apa, terus pengembangan diri apa yang harus saya amati, terus materi yang mana yang harus saya amati untuk nanti memberikan feedback ke Bu Teti. Mungkin yang pertama karena di fisika itu ada soal-soalnya, data soalnya. Saya ingin Bapak menekankan bagaimana siswa bisa mengerti tentang soal-soal dalam fisika yang materinya itu usaha dan pesawat sederhana. Yang kedua, mungkin pada pesawat sederhananya, tolong diperhatikan apakah saya sudah mampu, sudah bisa menerapkan ke anak-anak bagaimana dan apa itu maksudnya, materinya, kemudian fungsinya dalam kehidupan sehari-hari tentang pesawat sederhana. Oh iya, oke. Berarti materinya nanti tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Tadi kalau disinggung dalam implementasi kehidupan sehari-hari barangkali di mana mereka itu tidak hanya belajar tentang materinya saja secara di kelas, tapi juga dalam implementasi di kehidupan sehari-hari mungkin seperti itu ya. Oke, siap. Selanjutnya strategi apa yang akan Ibu gunakan dalam nanti pengembangan metode tersebut? Mungkin strateginya itu menggunakan pendekatan dan metode juga model pembelajarannya itu disesuaikan. Contohnya pendekatannya itu bagaimana anak-anak mengetahui tentang usaha itu apa, kemudian pesawat sederhana itu yang bagaimana. Karena di kelas sebelumnya saya juga sudah mengajar, saya menceritakan tentang pesawat, mereka tidak terbayang, yang kebayang pesawat sederhana itu kebayangnya pesawat. Padahal kan pesawat sederhana itu adalah alat bantu, alat yang digunakan oleh manusia khususnya untuk membantu atau meringankan pekerjaannya. Mereka belum terbayang. Kemudian nanti saya menerapkannya itu dengan menggunakan metode demonstrasi, bisa membawa alat-alat pesawat sederhana. Contohnya untuk mengungkit ada gunting, ada pencapit capitan kutu gitu. Nah itu gunting dan capitan kutu itu kan suatu alat yang berbeda. Bedanya di mana? Itu adalah tentang pengungkit satu atau pengungkit dua, supaya mereka itu langsung, oh ini teh pengungkit satu, bedanya apa, gimana sama pengungkit dua dan pengungkit tiga. Oh iya betul. Saya juga tadi betul ketika saya kan guru TIK ya, nggak hafal tentang. Saya kira tadinya ketika pesawat sederhana itu Bu Teti akan menjelaskan tentang bagaimana membuat pesawat, tentang aerodinamis atau apa. Jadi ini berarti pesawat sederhana itu aplikasi untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari gitu. Oh berarti itu gunting buku juga termasuk pesawat sederhana ya? Pokoknya semua yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia itu disebutnya pesawat sederhana. Contoh saja, mereka belum terbayang anak-anak ya, kalau suruh mengangkat kulkas ke dalam, ada yang beli kulkas di warungnya mau dipindahkan atau mau dikirim ke pembelinya. Bagaimana dia cara mengangkat kulkasnya? Kalau ada satu orang
berat, dia betul, bisa betul. memakai bidang miring untuk mengangkatnya. Oh, Ya, iya, seperti itu ya. Oke, baik, itu tentang materi ya. Nah, harapan Bu Teti sendiri nanti dari hasil supervisi ini apa nih? Setelah saya mensupervisi Bu Teti dalam pembelajaran di kelas, nanti harapan atau keinginan yang ingin dicapai apa? Harapan saya mungkin yang pertama yaitu supaya materi yang saya sampaikan ke anak-anak bisa dimengerti, bisa diserap. Kemudian metode, strateginya, kalau kurang jelas mungkin bisa diperjelas sama Bapak. Harusnya saya memakainya metode atau strategi yang bagaimana supaya anak-anak bisa mengerti. Selanjutnya yang saya inginkan kepada anak-anak itu bisa mengaplikasikan bagaimana antara materi dan dalam kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Jadi mereka bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dari materi usaha dan pesawat sederhana ini. Yang selanjutnya mungkin untuk yang produk, untuk penciptaan produknya itu mungkin terlalu jauhnya, minimal bisa mengerti materinya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Teti. Barangkali kalau saya ulas sedikit tadi ya, untuk supervisinya yang pertama dari sisi materinya supaya anak-anak lebih mengerti dan tujuan pembelajaran sudah tercapai gitu ya. Yang kedua dari pengembangan diri Bu Teti sendiri dari pembelajaran itu nanti apa yang bisa ditingkatkan untuk pengembangan materi nanti yang akan berpendapat itu lebih bagus dari yang sebelumnya. Dan juga yang terakhir barangkali nanti mereka itu anak-anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali seperti itu ya. Sehingga apa yang ibu bapak guru sampaikan di sekolah pembelajarannya itu bisa bermanfaat untuk anak-anak dalam kehidupan baik ya. Barangkali itu dulu percakapan pra-observasi kita. Lah Bapak Ibu, itu barangkali percakapan pra-observasi ya. Untuk tahapan selanjutnya nanti observasi dan pasca observasinya kita bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.